Oh, sampai sikap pemerintah Mesir terhadap gerakan radikal dan juga terhadap pendakwah-pendakwah agama yang ada di situ. Makanya di Mesir sendiri untuk pendakwah atau khatib Jumat itu sendiri itu ada harus ada izin dari pemerintah melalui ini ya standarisasi atau sudah seleksi oleh Masjid Al-Azhar itu. Maka berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia siapapun baru belajar agama mereka sudah berani langsung jadi pendakwah gitu ya. Jadi ustadz dan banyak peminatnya gitu. Mereka langsung viral ya, langsung terkenal di sosmed. Untuk di Mesir para tokoh agama yang betul-betul pakar matang di ilmunya mereka tidak dikenal aja ya. Mungkin mereka tidak punya akun sosmed gitu. Karena mereka memang fokus mengajar itu pemuda-pemuda Islam. Fokus kepada mengajar. Oke. Tapi pertanyaan lagi. Artinya ulama pendakwah di Mesir itu jelas bersertifikasi ya. Ya. Dan negara hadir juga melakukan penangkapan terhadap Ikhwanul Muslimin, terhadap satu contoh Hizbut Tahrir dan sebagainya, karena itu memang dilarang oleh negara kan gitu. Betul. Jadi, artinya negara hadir. Bedanya dengan kita adalah negara pasif, cenderung membiarkan kesannya. Artinya kalau kita hanya melakukan influencing seperti kita ini sekarang ini, tanpa ada kehadiran negara, mungkin percuma saja. Kita hanya sampai berbusa mulutnya, ya kan? Pertanyaan berikutnya, ini mungkin tidak kalah pentingnya. Di Mesir itu ada klepon nggak sih? Nggak ada ya. Kalaupun ada keleponnya sih kurma aja ya. Saya gara-gara telepon itu habis saya diuber-uber di WA grup, dibully ya. Tapi oke lah. Dan kok dilalahnya ya di tulisan saya tentang telepon itu dan lumayan viral itu, saya sempat ngutip Said Qutb tentang hakimiyah menjadi takfir itu. Wah kacau, makin diserang. Yang nyerang kan kita tahu lah, partai yang ngirimin mahasiswa ke Al-Azhar itu, yang penganut Said Qutb, Hasan Al-Banna itu. Tapi intinya gini, kita sebenarnya sedang mencari solusi. Kenapa saya ngajak kamu berbicara ini adalah karena saya ingin melakukan studi komparasi. Mesir saya anggap dia berhasil menangani Ikhwanul Muslimin, berhasil menangani gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu. Bahkan sampai ke Libya, Mesir terlibat untuk mempersekusi Ikhwanul Muslimin. Yang membantu siapa namanya itu, yang pemerintah yang di Tripoli gitu. Nah, ini kenapa saya ngajak kamu IG Live ini supaya menjadi solusi. Meskipun kita tahu ujung-ujungnya memang harus negara itu harus tegas dan ikut hadir menangani itu. Kita kembali, kita membahas sedikit, masih ada waktu nih. Masih ada 10 menit, 15 menit lah. Kita akan membahas tentang feminisme. Bukan apa, ini sangat penting karena begini. Ketika faham Wahabi, Salafi masuk ke negara kita belakangan ini dengan deras. Ini kan sekarang ini banyak kita tahu lah. Tiba-tiba ada perempuan mendukung poligami. Nah, ini kan kebalikannya dengan Saudi. Ketika perempuan-perempuan Saudi, wanita-wanita Saudi itu memprotes betapa represifnya aturan negara yang menggunakan hukum syariah terhadap kaum perempuan ini, termasuk perempuan yang, bahkan kemarin saya sempat ngutip sebuah berita, saya posting, ada berita seorang perempuan menceraikan suaminya di Saudi karena ketahuan menikah lagi karena gara-gara lockdown pandemi ini, ketahuan jadinya. Ternyata di Saudi itu terjadi banyak. Saya baca di Arab News loh, ini koran resmi Saudi. Ternyata di Saudi itu memang banyak melakukan itu. Ini kan
kebalikannya. Di Saudi masih ada Rahaf Al-Qunun, ada Rana Ahmad, para pemberontak-pemberontak perempuan yang merasa ditekan oleh Saudi. Sehingga akhirnya Pangeran Muhammad bin Salman meremodeling aturan-aturan Wahabi, aturan-aturan negara itu kok. Saya kok ngomong hukum negara Saudi kok selalu salah Wahabi dulu. jadi begini, dia remodeling itu diperlonggar. Perempuan Saudi sekarang bisa nyetir Grab. Keluar negeri nggak perlu bawa muhrim. Dan sekarang orang perempuan Saudi kerja di kantoran. Hak-hak perempuan di Saudi sudah mulai dilonggarkan segala macam. Nah, menurut kamu, di Mesir sendiri, berkaca di Mesir, dan berkaca terhadap kurikulum Al-Azhar sendiri, itu bagaimana sebenarnya tentang feminisme ini? Tentang feminisme ya. Karena Grand Sheikh itu pendukung gerakan feminisme loh. Iya, betul. Jadi untuk di Mesir sendiri ya, Mesir itu bukan negara Islam seperti mungkin ya, bukan seperti Arab Saudi ya. Di Mesir itu perempuan-perempuan juga banyak berpakaian terbuka aja ya. Terbuka. Akhirnya di Mesir juga banyak terjadi pelecehan terhadap perempuan. Maka Terus Grand Sheikh dan juga beberapa tokoh-tokoh ulama Al-Azhar itu mengkampanyekan feminisme, cuma feminisme yang sesuai dengan, bukan feminisme radikal, bukan yang kebablasan gitu ya. Feminisme yang tetap menjaga nilai-nilai Islam gitu. Yes, saya setuju itu. Artinya mungkin yang beberapa orang dari kaum Islam sendiri menolak feminisme karena mungkin ada ketakutan tersendiri ya dengan feminisme yang ditampilkan oleh feminis radikal ya. Iya. Nah, yang ditawarkan oleh Al-Azhar itu ya feminisme yang tetap menjaga nilai Islam, artinya yang perempuan mengetahui perempuan memiliki hak dan kewajiban, begitu juga dengan laki-laki. Ya, saya setuju itu. Artinya feminisme, kesetaraan di dalam Islam itu seperti yang dibilang Anne Mary Schimmel ya, bahwa still on religion pathway gitu. Artinya bukan berarti gerakan feminis yang tidak against religion. Artinya dalam hal kesetaraan, hak dan kewajiban yang sama seperti itu. Bukan berarti mentang-mentang feminisme harus setara lalu perempuan seenaknya gitu kan. Nggak begitu. Saya setuju itu. Kalau di dalam konsep Islam kan memang seperti itu sebenarnya. Artinya kita tahulah istri Kanjeng Nabi pun juga seorang pedagang kan gitu. Artinya bukan hanya berfungsi sebagai ibunya anak-anak atau istrinya laki-laki, tapi dia juga a businesswoman. Jadi ini menjadi role model bagi kita sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kenapa ada beberapa tafsir belakangan ini kok perempuan tuh benar-benar dikerangkeng gitu kesannya ya. Sementara di Saudi sudah berubah, kok di Indonesia ini kok nggak bisa berubah sih? Padahal Saudi udah merubah. Tapi sebagian orang di kita yang sekarang itu misogini ini, memandang Islam itu sangat patriarki dan misogini. Kenapa sih di Indonesia itu kok nggak bisa, kok nggak bisa berubah? Kok nggak bisa berubah seperti Saudi? Menurut kamu gimana tuh, Dut? Pertama, tingkat kepatuhan rakyat terhadap pemerintah ini sendiri mungkin Cak tahu gitu ya. Pertama, tingkat kepatuhan rakyat kepada pemerintah itu mungkin kurang bisa dikatakan kurang patuh. Pertama, yang kedua, di Mesir rakyat itu kalaupun mereka tidak patuh kepada pemerintah, mereka patuh kepada keputusan Al-Azhar gitu. Kalau mereka tidak patuh kepada keputusan pemerintah, mereka patuh terhadap keputusan Al-Azhar atau lembaga Darul Ifta, lembaga fatwa Mesir itu ada di namanya Darul Ifta. Artinya maka situ pentingnya kepakaran itu ya di Indonesia, dengan berawal dengan banyaknya tokoh-tokoh agama atau ustadz-ustadz yang dadakan. Artinya di Indonesia sendiri timbul ya kebingungan sepertinya ya. Kebingungan bagi umat Islam sendiri
mana yang harus mereka ikuti gitu. Mana yang harus mereka contoh ketika ustadz ini mengatakan mengkampanyekan feminisme mungkin, dan ustadz ini menolak feminisme. Akhirnya keragaman dalam Islam sendiri itu menimbulkan kebingungan bagi umat Islam. Maka di Al-Azhar sendiri itu mempunyai lembaga seperti di luar Al-Azhar ya, seperti Darul Ifta Mesir itu, mereka selalu mengeluarkan fatwa-fatwa kontemporer ya, fatwa-fatwa yang mengikuti zaman, dalam artian tidak meninggalkan nilai-nilai yang bersifat tetap ya. Ya, artinya maka di Indonesia ini penting, saya pikir umat Islam di Indonesia mengikuti ulama yang betul-betul pakar gitu, yang betul-betul pakar. Saya dada sama orang yang dada, jadi jangan terpengaruh. Gitu. Artinya saya seperti itu, Cak. Di Mesir sendiri ketika rakyat Mesir itu terhadap Grense sangat ini ya, sangat memuliakan. Artinya ketika Grense mengatakan ini, mereka ikuti, mereka patuhi. Di Indonesia kita nggak tahu mengikuti siapa ya tokoh agamanya. Ya, karena di sini Indonesia, saya panutan maksudnya, panutan. Ya. Oh, kalau saya terus terang nanti pasti dibilangnya saya ini liberal kan gitu. Kalau saya kalau untuk urusan apa namanya Islam yang kontemporer, yang moderat itu saya ya saya manggilnya Kiai Nurholis Wajid. Saya tetap Kiai Nurholis Wajid kalau untuk yang ini. Tapi kalau yang sifatnya wasatiyah itu tetap Quraisy Shihab. Kalau saya ya. Dan juga ada beberapa ustadz-ustadz yang cocok bagi saya nih. Sangat akhlaknya bagus, cara bertuturnya bagus, seperti Kiai Haji Yusuf Mansur, Tuan Guru Bajang. Itu saya cocok banget tuh. Itu saya gini loh. Kalau saya pribadi kalau melihat itu adalah bagaimana dia menyampaikan konsep dakwahnya, bagaimana dia akhlaknya, bagaimana dia dalam bertutur kata. Artinya saya melihatnya in general, bukan hanya karena saya nggak pinter, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, saya terus terang nggak melihat itu. Lalu bagaimana dengan MUI? Saya MUI ini, saya jujur aja ini, saya nggak bisa saya berpura-pura. MUI saya kurang srek, sejak MUI tidak bisa mempertanggungjawabkan uang sertifikasi halal. Saya terus terang siapapun yang tersentil oleh kata saya ini, terus terang saya dengan sengaja. Sertifikasi halal itu seharusnya dipertanggungjawabkan kepada umat. Kamu jangan takut-takut, saya yang ngomong, kamu diam aja, Lut. Ini banyak. Nah, ini terakhir nih, kita udah sejam nih. Apa yang kamu inginkan dari umat Islam di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, dalam hal terutama dalam hal teologi nih, dalam hal konsep ketuhanan? Ya. Nah, saya sendiri gini, yang saya harapkan itu ya dari umat Islam di Indonesia, mereka mengikuti betul-betul ulama-ulama yang pakar. Maka saya pernah katakan mungkin ya, Cak, alumni-alumni atau tokoh-tokoh yang betul-betul pakar, alumni Azhar seperti Pak Quraisy Shihab atau TGB sendiri atau beberapa tokoh lainnya, sesampai Indonesia mereka dicap sesat dan liberal juga ya, karena mereka berbeda dengan ustadz-ustadz dadakan yang sudah menjadi panutan mereka. Artinya ketika yang saya inginkan itu mereka mengikuti mungkin yang ringan-ringan saja, mereka mengikuti Pak Quraisy Shihab itu pertama. Kemudian secara umumnya saya inginkan ya bahwa umat Islam di Indonesia ini berpaham kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian mengikuti akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan mereka bermazhab yang 4. Kemudian bertasawuf. Maka bertasawuf ini yang penting, Cak, karena tasawuf ini yang mengajarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sama manusia. Mungkin itu masalah hati, Cak, ya. Maka setelah muncul ketenangan kita dalam beragama, ketenangan kita dalam rasa perdamaian di hati. Maka saya rasa ketika
umat Islam menjaga 3 ini epistemik yang tadi, yang 3 itu, yang berakidah secara Asy'ariyah atau Maturidiyah, bermazhab yang salah satu dari yang 4, kemudian mereka bertasawuf. Ketika mereka betul-betul menjaga epistemik ini dan mereka menampilkan Islam yang penuh kedamaian, ketenangan, kasih sayang, ya memperhatikan kemanusiaan dan tetap memperhatikan realitas ya, sosial. Makanya saya sendiri, Cak, kenapa saya berminat untuk menyambung pendidikan saya di dunia barat ya? Karena saya sendiri ingin merasakan menjadi muslim minoritas, Cak. Saya ingin sekali rasanya merasakan gimana rasanya menjadi muslim minoritas. Nanti saya bisa banyak dapat pelajaran ya ketika menjadi muslim minoritas di sana. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami menjadi minoritas Islam di 3 negara. Pernah mengalami itu. Di 3 negara saya pernah menjadi minoritas. Bahkan bisa dibilang super minoritas. Kalau di Amerika banyak orang Islam, gampang. Orang Islamnya banyak. Ada 2 negara lagi yang sangat mayoritas. Sangat minoritas. Udah itu aja. Ada tambahan lagi nggak kira-kira? Karena memang ini kamu kan generasi muda nih. Kamu sebenarnya sepantaran anak saya kan. Artinya kami yang termasuk saya ini kan bakal lewat lah. Karena semua orang akan mati. Ini kan cuma nunda aja sebenarnya. Nah, menurut kamu, prediksi kamu, Indonesia, kehidupan beragama di Indonesia, at least 10 tahun ke depan ini, 10 tahun kemudian ini, kira-kira seperti apa sih? Menurut kamu, secara geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau keberadaan tokoh-tokoh atau umat-umat tokoh yang mengajarkan tentang kekerasan atau keterpaksaan dalam beragama yang tetap semakin banyak, ya. Mungkin saya sendiri khawatir ya dengan keadaan umat beragama di Indonesia. Tapi kalau mereka betul-betul mematuhi mengikuti, mengimplementasikan Pancasila dan agama Islam yang sesuai epistemik yang saya bilang tadi, saya kira di Indonesia ini umat beragama bakal hidup rukun. Cuma kalau mereka tetap mengikuti ustadz-ustadz ya, atau saya sendiri tidak berani melarang mereka untuk mengikuti ustadz. Cuma saya menawarkan mereka bahwa mengikuti epistemik yang tadi, kemudian hidup rukun dalam beragama. Maka saya sendiri kalau misalnya Indonesia tetap seperti sekarang ini ya keadaan beragama, mungkin saya juga nggak bakal di Indonesia nih, Cak. Wah, kamu harus fight dong. Saya itu saya bukannya mau menganggap saya ini jago petarung, enggak. Tapi saya itu, kalau saya hitung secara akumulasi dalam seminggu itu, saya mungkin udah dinerakakan itu 10 kali lah. Kalau kafir itu mungkin udah ratusan kali. Syiah lebih sering lagi, tapi yang namanya liberal itu ribuan. Liberal itu ribuan. Yang penting dikatakan, yang penting disampaikan, Cak, ya, bahwa sebenarnya untuk perbedaan ya, untuk dalam pemikiran pun, dalam pemahaman pun, perbedaan itu tetap pasti ada sampai kiamat dia. Betul, setuju. Ada sampai kiamat. Baik itu dalam beragama, baik itu perbedaan dalam agama kita yang lain, atau dalam Muslim sendiri, umat Islam sendiri dalam memahami Islam pun pasti akan ada perbedaan sampai kiamat. Maka yang terpenting itu adalah menghargai perbedaan itu, menghargai perbedaan dan kesalingan ya, mencari titik temu. Setuju banget. Itu berbagai perbedaan, yang penting itu mencari titik temunya. Nah, gitu. Artinya begini, Lut. Artinya begini. Tidak semua dari Wahabi itu jelek. Tidak semua dari Salafi itu jelek. Ada sisi-sisi positif yang sebenarnya bisa kita tiru dari Wahabi. Dari Salafi juga. Dari takfiri pun ada bagusnya. Artinya ada giroh di situ. Giroh harokahnya luar biasa. Tapi ya, yang jelek yang bersifat eksklusivisme, kebencian,
memusuhi orang, melaknat orang, itu nggak perlu kita tiru, nggak ada baik-baiknya. Sebenarnya ketika Cek Islam ngajak live bareng ini, saya juga, dan temanya Islam dan khilafah ini, saya udah panik sendiri. Waduh, temanya sensitif nih. Sebenarnya saya pasti jarang ya yang berani ya gitu menyuarakan yang hal seperti, apalagi masih muda seperti saya, masih pengen nyantai-nyantai, Cak. Takut diancam, takut dikafirkan. Gak apa-apa, baca ya. Kalau kata Kiai Gus Dur kan, baca syahadat lagi. Gus Dur ini bagi saya adalah sumber inspirasi banyak hal. Saya sedikit bercerita tentang Gus Dur. Bagi saya dia adalah dia masterpiece lah, yang banyak mempengaruhi saya. Kebetulan saya dulu sempat ketemu beberapa kali waktu beliau masih jannah ya. Ketika Gus Dur hobi nonton film Rusia, saya hobi nonton film Rusia. Ketika Gus Dur bercerita tentang film Akira Kurosawa, saya juga nonton Akira Kurosawa. Ketika Gus Dur nonton film Iran, favorit beliau kalau nggak salah Majid Majidi, sutradaranya yang bercerita tentang Children of Heaven itu judulnya, saya nonton itu gitu. Artinya betul-betul menginfluence saya. Nah, apa yang kamu mau omongkan tadi, Tere? Sebelum tanya jawab nih, ada tanya jawab. Yang salah, kamu harus bisa jawab. Jangan minta tolong saya kalau ada yang nanya ke kamu. Ya, apa lagi, Cak, kira-kira? Ya, nggak ada. Tapi begini. Ada gairah-gairah yang harus kita salurkan ketika kita melihat begitu derasnya ideologi-ideologi dari baik Wahabi, Takfiri, baik banyak sekali, banyak yang lain. Tapi kalau nggak ada kita-kita yang ingin bertahan dengan budaya-budaya lokal kita, seperti yang saya bilang tentang anjuran Kiai Said tadi, bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang Islam, bukan orang Islam yang berada di Indonesia. Artinya banyak orang yang alergi dengan, saya sering, ini Islam Nusantara, langsung saya diserang, kafir kamu. Wah, kalau naik haji kamu mau ke Candi Borobudur gitu. Mereka nggak tahu bahwa itu budaya. Yang dimaksud itu adalah budaya. Bahwa selama menutup aurat, pakai batik pun nggak apa-apa, nggak perlu pakai gamis, kan gitu. Selama masih kalau sujud rambut kita tidak menghalangi titik sujud, ya nggak pakai peci juga nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Orang tidak harus begini. Habis Jumatan. Nah, tanya jawab. Kita tanya jawab nih. Kita tanya jawab tadi dulu, belum ada yang jawab nih. Mbak Aisyah Widodo mana ya tadi ya? Beliau ini yang mau nanya katanya. Jangan. Oh, ada yang bilang Mas Mulyana pribumisasi Islam. Ya. Oh ini ada yang nanggepin Children of Heaven. Nah, itu yang bersaudara gantian sepatu diselokan terus kayak gitulah. Nah, ini belum, aduh gimana sih cara nyarinya? Al-Fatihah untuk Gus Dur. Ya Allah yarham. Oh, jangan khawatir Mas Lutfi, yang muda harus berani bersuara. Islam itu indah, damai. Exactly. I definitely agree with that. Asli. Saya itu nggak mau takut-takut untuk menyuarakan bahwa Islam ini damai. Islam ini sangat toleran. Saya nggak peduli. Saya itu yang namanya dikafirkan, dikristenkan, dibudakan. Wah, Yahudi kan udah berkali-kali. Nggak apa-apa. Saya tetap meyakini gini, Mas Lutfi, bahwa Islam itu bertahan sejak mulai zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang itu karena justru kedamaiannya. Bukan karena kekejamannya, bukan karena membenci orang, enggak. Justru kedamaiannya yang, ya kita tahulah, akulturasi Islam masuk ke negara kita ini kan dengan cara damai. Wali Songo itu lewat wayang, lewat ini kan akulturasi yang smooth gitu loh. Yang enak, yang santai gitu. Nah, sekarang gini, pada abad pertengahan, ini saya sempat nulis kemarin, abad pertengahan intelektual Islam itu maju, ya kan? Kok sekarang Islam ini melempem? Sementara intelektual yang abad pertengahan itu dikafir-kafirkan. Al-Hawarizmi katanya Syiah.
Ibnu Sina Syiah, Ibnu Farabi, Ibnu Rus, semua dikafirkan. Lah, Islamnya di mana yang mau di Ibnu Hayat yang menciptakan kamera segala macam itu? Itu orang Persia, orang Syiah. Gara-gara Syiah dikafirkan. Lah terus intelektual yang mana yang mau kita banggakan kalau semuanya dikafirkan gitu. Nah, ini ilmuwan Islam dulu ya, sendiri sambil itu, kita ngebahas tentang intelektual. Silakan, saya sambil nyari pertanyaan. Kok belum ada yang nanya sih? ilmu Indonesia, ilmu Islam pada zaman dulu sendiri pun mereka tetap banyak dicap sebagai orang sesat, ya. Sesat. Padahal mereka menawarkan Islam yang tetap sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan zaman. Artinya Islam tidak kuno ya, dan tidak tertinggal. Islam ada untuk setiap zaman dan tempat. Yes, exactly. Artinya sangat dinamis, adaptatif. Artinya kalaupun dia harus hidup 1000 tahun lagi, dia tidak akan ketinggalan zaman. Kan seharusnya begitu. Kalau seperti yang dibilang oleh Syekh Jumat tadi kan, bahwa kita beragama seperti kita mengikuti agama Rasulullah, bukan mengikuti zaman dan tempatnya itu. Artinya kalau kita mengikuti agama Islam, menerapkan agama Islam seperti zaman Rasulullah dulu, nanti itu nggak laku lagi ya zaman sekarang itu. Artinya nanti banyak Islam tertinggal, Islam ditinggalkan orang. Betul, betul. Setuju itu. Saya sangat setuju. Ini ada pertanyaan. Kalau di Al-Azhar ada tokoh wanita yang memang aktif bersuara dan berjuang di feminisme Islam nggak, Mas Lutfi? Nah, itu ada, saya lupa namanya. Itu beliau ini dekan fakultas ini. Untuk mahasiswa asing yang ngambil S2 di Al-Azhar itu fakultas ini ya. Beliau ini ya, dekannya. Waktu ada ini ya, konferensi tentang pembaruan Islam, Cak ya. Yang waktu itu Pak Quraish Shihab juga menjadi pembicara. Oh iya. Saya lihat di YouTube itu. Nah, itu kalau nggak salah ada itu tokoh wanita dari Al-Azhar yang mengkampanyekan feminisme. Nanti saya cari namanya dulu, Cak ya. Nanti saya sampaikan ke Cak. Mungkin Cak disampaikan ke follower Cak nantinya. Oh, siap. Beliau. Ada pertanyaan lagi kalau gitu. Ya artinya ada kan? Artinya ada. Orang Al-Azhar cewek yang feminisme. Iya. Ada. Tar dulu. Dia kalau nggak salah nggak pakai hijab malah ya. Siapa? Tar dulu. Ini saya mau tanya. Saya dulu, salah satu favorit saya itu penyanyi Mesir namanya Ummi Kalsum. Kalau bahasa Inggrisnya itu Kalsum, bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya Ummi Kalsum. Nah, dia itu nggak pakai hijab, nggak pakai apa gitu. Nah, itu kan dia muslimah kan. Nah, memang apakah zaman itu menurut literatur Mesir itu memang semoderat itu kah? Saya kira memang seperti itu, Cak. Ummu Kalsum itu sendiri, lirik-lirik lagunya itu penuh dengan ini ya, ketuhanan, kerohanian gitu ya. Iya, inta umri. Iya, bahkan Habib Al-Jufri pun salah satu ini ya, pengagum Ummu Kalsum itu, lagu-lagunya. Dan beliau sikap keagamaan Ummu Kalsum sendiri termasuk tinggi ya. Mereka juga termasuk muslimah yang taat juga. Iya, dia menyanyikan salah satu sholawat Badar juga. Badar. Tapi beliau nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab ya. Tapi nggak pakai hijab. Tapi saya tahu Habib Ali Al-Jufri itu kesukaannya lagu Ummi Kalsum itu yang Amal Hayati, sama kayak saya. Ya, saya juga suka lagu itu. Tapi durasinya 1 jam lebih. Lama ya. Lama. Di sendiri itu di kafe-kafe, di berbagai macam tempat itu lagu-lagu Ummu Kalsum selalu diputar itu. Kalau kita ke kafe-kafe diputar-putar itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mas Lutfi, dalam Ilusi Negara Islam disebutkan bahwa salah satu cara Arab Saudi melakukan wahabisasi global itu dengan memberi beasiswa pada mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Timur Tengah, untuk kemudian diinjeksi dengan pemahaman Wahabi. Nah,
Ini sampean berani nggak jawab ini? Awas ada yang ngancam lo. Saya serahkan ke Cak Islah aja dah. Loh. Ini Mas Lutfi yang ditanya. Kalau saya udah biasa. Kalau saya udah biasa nyampein ini, saya terang-terangan kok dibantai terus. Saya bilang bahwa corong Arab Saudi di Indonesia itu namanya LIPIA, Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Al-Quran, di Pejaten sana. Lulusannya diberikan beasiswa ke Madinah, pulang-pulang itu ya bawa Wahabi ke sini. Tapi ada juga yang nggak bawa apa-apa, Lut. Ada juga yang nggak bawa apa-apa, sampai sini tetap seperti Habib Rizik Syihab, Kiai Akil, Kiai Said Agil, seperti itu banyak. Nggak juga terpengaruh gitu. Tetap tergantung basicnya mungkin. Karena memang sebelum ke Saudi mereka sudah memiliki fondasi yang kuat. Ya, itu dia. Itu saya setuju kalau itunya. Dan kalau memandang ininya, kalkulasinya memang yang nggak terpengaruh itu cuma sedikit, cuma beberapa aja. Mayoritasnya itu mereka sudah terkontaminasi dengan ajaran Wahabi ya, kalau sudah sampai ke Arab Saudi. Ada pertanyaan, Lutfi harus jawab. Ini nggak beresiko, nggak bakal ada yang ngancam. Yang penting jawabannya lurus-lurus aja. Maksudnya jangan kayak saya, jangan kanan kiri. Wow, kadang-kadang iseng nyentil sana nyentil sini. Apa bedanya moderat dengan kebebasan? Nah, mana? Udah nggak usah nanya, pokoknya saya bacain. Apa bedanya moderat dengan kebebasan? Kalau moderat ya, moderat itu sendiri ya. Ini dalam konteks Islam ya, dalam konteks Islam. Ya, moderat sendiri itu bisa dikatakan di tengah-tengah ya, tengah-tengah itu artinya tidak berat ke kiri dan ke kanan, artinya. Wasatiyah itu. Wasatiyah itu moderat. Artinya kita tetap menjalankan agama sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan nilai-nilai yang bersifat tetap dalam agama Islam. Tapi kita juga memandang perkembangan yang terjadi. Artinya wasatiyah atau moderat itu kan di tengah, Cek ya. Jadi kita harus bisa bersikap atau menempatkan diri kita di tengah-tengah gitu. Bersikap adil terhadap berbagai kalangan, baik itu dari Islam ataupun agama lain gitu. Sementara kebebasan itu bagi saya kebebasan yang melanggar nilai-nilai yang bersifat tetap dalam agama Islam sendiri. Artinya terlalu bebas, terlalu liberal ya. Akhirnya meninggalkan. Kalau moderat itu mereka tetap menjaga nilai-nilai lama seperti Turos itu aja, nilai lama yang sebagai kuno, ortodoksi semacamnya. Cuma yang baik-baik dari yang lama diambil, dan yang baik-baik di yang zaman sekarang diambil, seperti itu. Exactly. Artinya gini, tetap kalau perempuan misalnya moderat itu adalah tetap memakai baju yang menutup aurat, tapi bukan kalau yang liberal itu kurang lebih jadi serba terbuka gitu lah, maksudnya kurang lebih gitu ya. Ya gitu. Ya, itu kesimpulan saya begitu. Nah, ada lagi nih. Ini sampean harus jawab. Poin pentingnya tadi antara perbedaan antara moderat dengan artinya moderat mereka tetap mereka tetap mengikuti realitas itu, perkembangan zaman. Cuma tetap menjaga nilai-nilai yang bersifat tetap itu, tidak melanggar, melampaui itu. Artinya kita berada di sebuah sungai ya gitu kan. Islam itu adalah sungai dan kiri itu adalah di sebelah putus Lutfi. Tadi sempat putus. Ya. Sekarang enggak. Satu hal lagi, ada pertanyaan Lutfi. Halo? Wah, putus-putus ini. Di Rokan Hulu, ini kayaknya sama ini IndiHome bertingkah juga ini. Nah, penjelasan tentang moderat mantap Mas Lutfi. Wah, keren. Nah, tadi dulu. Ini ada
negara dan pemerintah harus menggandeng NU Muhammadiyah untuk meredam giroh keislaman kelompok paham radikal Indonesia. Exactly, saya setuju banget dari Mbak Puspowardoyo. Sorry, Puspowardoyo. Pandangan Al-Azhar gimana tentang Syiah, Mas Lutfi? Ayo, sensitif lagi. Ayo. Jadi gini, kalau untuk terhadap Syiah ya, Al-Azhar sendiri, maka ketika terjadi diadakan konferensi ulama internasional, muktamar internasional, itu ulama-ulama Syiah juga diundang oleh Al-Azhar. Artinya Al-Azhar dan ulama tokoh-tokoh Syiah tetap bergandengan. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian besar dari umat Syiah itu juga merupakan ahlul bait ya, keturunan Rasulullah SAW. Ya. Artinya Al-Azhar sendiri, Al-Azhar ketika mereka mengkonter atau mengkritik Wahabi atau baik itu Syiah, Al-Azhar sendiri tetap menerapkan sifat moderat itu, sikap moderat. Artinya, apapun yang dikritik oleh Al-Azhar tetap menjaga nilai-nilai moderasi itu. Artinya, Al-Azhar tetap memuliakan, menghormati umat-umat Syiah. Begitu juga terhadap umat penganut Wahabi. Artinya, bagi Al-Azhar, kalaupun Al-Azhar mengkritik, itu cuma sebatas kritik ilmiah aja ya. Intelektual, secara intelektual. Secara intelektual, ya. Karena kalaupun mereka berbeda secara pemikiran, mereka juga manusia aja ya. Mereka juga manusia. Ya, kita juga memandang. Dan bahkan ada jurisprudensi yang bersumber dari satu jurisprudensi yang sama sebenarnya. Iya. Tidak semuanya, tidak totally berbeda sebenarnya. Maka secara jalan terakhir bagi Al-Azhar, walaupun kita semua berbeda ini manhaj seperti Syiah Wahabi, selama mereka masih menghadap kiblat, menghadap Ka'bah dan bertuhan kepada Tuhan yang esa, yang sama seperti kita, mereka tetap Muslim gitu. Dan tidak bisa dikafir-kafirkan. Walaupun orang-orang Wahabi mengkafirkan kita jangan sampai mengkafirkan balik gitu. Oh iya, asli. Karena sudah ada ayatnya. Nah, ini saya sebenarnya setiap saya melakukan live IG atau di IGTV, saya sebenarnya nggak pernah mau menggunakan ayat-ayat ya. Karena saya ingat dawuhnya Gus Dur. Kalau orang sudah berceramah tapi ayat terus yang disampaikan, berarti dia tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi pada intinya adalah, janganlah terlalu gampang kamu mengkafirkan orang. Jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Agar Tuhan kamu tidak dihina balik oleh mereka. Iya kan? Kalau kita hina Tuhan mereka, akhirnya apa? Tuhan kita juga dihina sama mereka. Nah ini pada akhirnya adalah dua Tuhan ini nanti yang nggak terima. Gitu. Tuhan mereka dan Tuhan kita kan gitu. Nah ini ada pertanyaan terakhir ini. Saya sebenarnya lapar. Sama saya juga belum makan nih, Jak. Nah itu dia. Ini makanya ini terakhir dulu lah. Ini itu baru selesai Jumatan tadi kan. Iya, jangan curhat dulu, nantilah itu curhat. Lanjut. Ya. Nah, ini Mbak Aisyah Widodo, yang ngompor-ngomporin Syiah dan Sunni itu sebenarnya perusuh yang sebenarnya. Aduh, saya nggak mau terpancing dulu deh. Yang ada nanti saya makin ke neraka katanya. Nah, Syiah dan Sunni, mungkinkah bergandengan tangan? Nah, mungkin biasanya mungkin karena makanya awal konflik yang terjadi di Timur Tengah itu sendiri itu banyak terjadi adu domba antara Sunni dan Syiah, dan propaganda itu berasal dari kaum Wahabi sendiri ya, karena Wahabi sendiri tidak menyukai kaum Syiah itu sendiri, karena bagi mereka kaum Syiah itu betul-betul sesat, kafir kan, dan bukan Islam artinya darah mereka pun halal ya untuk dibunuh. Katanya begitu, katanya sih seperti itu. Artinya cukup banyak terjadi ya propaganda atau konflik terjadi di Timur Tengah itu rata-rata berawal dari adu domba antara Muslim Sunni dan Syiah. Ini yang dimanfaatkan oleh negara-negara Barat untuk mengompori pergolakan di Timur Tengah dengan memanfaatkan permusuhan yang sudah berabad-abad itu kan begitu. Makanya
orang Arab itu ya memiliki sifat apa ya, naluri sifat dasarnya itu keras ya, bersifat keras ya. Jadi Ya, ya. orang itu terjadi, makanya kita beruntung gitu dengan Islam yang ditawarkan oleh Indonesia. Di Indonesia ini kita beruntung karena Iya, Kak. Di Arab nggak ada klepon soalnya. mudah beragama dengan mudah gitu. Kalau di Arab itu, maka mungkin saya katakan ya, salah satu hikmah kenapa nabi-nabi dan rasul diutus di negeri Arab karena itu mungkin, Cak. Ya, Karena ya. di Arab itu memang mudah sekali terjadi konflik, Dan peperangan. konflik di Arab itu sepanjang sejarah itu selalu berakar kepada tribalisme. Kalau kita perhatikan, mulai dari zaman Kanjeng Nabi sebelum lahir, sampai Kanjeng Nabi lahir, sampai Kanjeng Nabi bawa Islam, sampai Kanjeng Nabi wafat, sampai Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, semua itu selalu diwarnai dengan sejarah-sejarah pertempuran tribalisme. Iya. Makanya di Indonesia pun saya berani katakan, Cak, untuk tokoh-tokoh Syiah pun mereka cukup banyak yang pakar ya dalam menafsiri Al-Quran gitu, daripada kaum sebelah gitu. Kenapa sih pakai sebelah? kayak kontrakan aja. Ya, ya, ya. Begitu, Cak. Ada lagi pertanyaan nih, Cak? Nggak ada. Ini udah, saya suka pembahasan apa yang disampaikan. Oke, saya tunggu Cak intisari obrolan ini. Oke, insya Allah nanti akan saya buat resumenya. Saya udah memahami itu. Dan Lutfi, kamu ngerekam ini kan? Ya, ini saya rekam, Cak. Saya rekam. Ya, ya, kamu, loh, nanti rekam gimana kalau rekamnya udah habis? Masa mau direkam nanti? Ini udah direkam dari awal. Oh, udah direkam. Iya, iya, iya. Ya Allah, Lutfi, kamu jangan terlalu serius, Lutfi. Kita harus bercanda. Oke, teman-teman, tadi pernyataan, semua pertanyaan sudah dijawab. Ini karena Lutfi juga, saya tadi juga belum makan. Habis Jumatan tadi, saya cuma beli somai sebentar di parkiran. Lutfi belum makan, saya juga agak lapar, ini udah sejam lebih. Satu hal penutup dari saya, insya Allah nanti mudah-mudahan, Lutfi, kita mungkin minggu depan saya mau ngajak Mbak Sahnas juga. Lutfi nanti akan masuk juga membahas itu tentang feminisme. Tentang emansipasi dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kamu bahas dari sisi keislamannya, dari sisi apalah fikih atau apa aja, usul fikih boleh terserah. Saya nanti akan membahas dari secara perspektif buku dari kalangan orientalis barat, dan nanti kita akan ngobrol sama Mbak Bubu. Saya akan meminta waktu ke Mbak Bubu minggu depan. Sebenarnya masih banyak ya, Cak, yang pengen kita sampaikan, cuma terbatas waktu juga ini. Iya. Saya banyak sebenarnya. Unek-unek di sini nih banyak banget. Serius. Ya. Iya, banyak. Saya masih mau bahas sebenarnya soal tentang filsafat Islam dan Barat. Nanti kita akan di belah tengah apa dan sebagainya. Mudah-mudahan umat Islam, umat beragama lain di negara kita selalu dalam kedamaian, Lutfi. Yeah. Saya terus terang, untuk urusan ibadah kita berhak untuk melakukan ibadah. Kita punya jalur sendiri masing-masing secara teologi. Orang Kristen meyakini, orang Katolik meyakini, Buddha, Hindu semua meyakini konsep-konsep ketuhanannya. Demikian juga Islam. Ada Sunda apa kemarin ya? Wiwitan yang diserang di Cirebon, ya Allah, kok nggak kelar-kelar. Ada orang mau bikin gereja, ditimpukin dulu di Bekasi, alhamdulillah kelar. Ada orang mau bikin masjid di Minahasa, ditimpukin, alhamdulillah juga udah kelar. Artinya friksi-friksi seperti ini sebenarnya merebaknya belakangan. Ada yang bilang begini, zaman Soeharto nggak ada orang menghina agama. Oh iya, memang nggak ada orang menghina agama. Orang menghina Pak Harto aja takut, apalagi menghina agama kan gitu. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam live Instagram ini. Insya Allah kita akan jumpa minggu depan dengan Mas Ahmad Lutfi Nasri
dari Rokan Hulu Riau sebelum dianya kembali ke Mesir pada bulan September nanti. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan menunggu sampai selesai ini. Insya Allah nanti ada rekamannya di IGTV-nya Lutfi dan juga saya. Ya, gitu ya Lut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pamit, izin pamit ya. Ya.